salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Grace Octavia Kristiani Meka, NIM 2103060097 dari Prodi Peternakan Kelas A Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai enzim, yaitu materi dari mata kuliah biokimia yang diampu oleh Ibu Tati Widianasari SPTMP. Soal yang pertama yaitu jelaskan struktur molekul enzim dan berikan contohnya. Sebagian besar enzim tersusun atas dua komponen penyusun, yaitu apoenzim dan kofaktor. Apoenzim adalah senyawa protein yang merupakan komponen penyusun enzim yang paling dominan dalam struktur enzim. Apoenzim ini bersifat labil karena mudah dipengaruhi oleh perubahan suhu dan pH, serta bersifat tidak tahan panas. Apoenzim terdiri atas dua bagian, yaitu bagian sisi aktif dan sisi alosterik. Sisi aktif sendiri berikatan dengan substrat atau zat yang akan dijadikan produk, sedangkan sisi alosterik berikatan dengan koenzim atau kofaktor enzim. Contoh apoenzim yaitu besi dan magnesium. Yang kedua yaitu ada kofaktor, di mana kofaktor ini merupakan senyawa non-protein di dalam enzim yang terdiri dari ion anorganik dan ion organik, di mana ion anorganik atau kofaktor berperan sebagai katalisator yang mampu meningkatkan kerja enzim. Contohnya yaitu magnesium, mangan, natrium, serta besi. Sedangkan ion organik dalam gugus prostetik atau disebut juga dengan koenzim berperan dalam memindahkan zat kimia dari satu enzim ke enzim yang lainnya, contohnya yaitu vitamin B. Soal yang kedua yaitu jelaskan dua metode cara kerja enzim. Yang pertama yaitu ada model lock and key atau kunci dengan gembok, di mana model lock and key ini merupakan teori cara kerja enzim yang sudah dikenal sejak tahun 1894. Di mana dalam teori ini enzim yang memiliki bentuk tertentu hanya akan berikatan dengan substrat yang sesuai dengannya, layaknya gembok dengan kunci, yang mana kunci diilustrasikan sebagai enzim dan substrat diibaratkan sebagai gembok. Setelah terjadinya penggabungan antara substrat dengan enzim, maka akan dibentuk sebuah produk yang dimana setelah produk terbentuk akan terpisah dari enzim. Yang kedua yaitu ada model kecocokan induksi, yang mana menurut teori ini kofaktor atau aktivator enzim yang berikatan dengan sisi alosterik akan mengubah bentuk dari sisi aktif enzim yang kemudian bisa berikatan dengan substrat tertentu, di mana setelah terjadinya penggabungan substrat akan diubah menjadi produk dan selanjutnya akan terpisah dari enzim, yang mana enzim tersebut dapat digunakan oleh substrat yang lainnya. Soal yang ketiga yaitu jelaskan klasifikasi enzim secara internasional beserta contohnya. Yang pertama yaitu ada oksidoreduktase yang merupakan katalisator dalam proses reaksi kimia transfer elektron. Contohnya alkohol dehidrogenase. Yang kedua yaitu ada transferase yang merupakan katalisator dalam proses transfer gugus fungsi. Contohnya heksokinase. Yang ketiga ada hidrolase yang merupakan katalisator dalam proses hidrolisis. Contohnya enzim tripsin. Yang keempat ada liase yang merupakan katalisator dalam proses pemutusan ikatan karbon dengan karbon, karbon dengan oksigen, dan karbon dengan nitrogen, serta membentuk ikatan rangkap. Contohnya yaitu piruvat dekarboksilase. Yang kelima yaitu ada isomerase yang merupakan katalisator dalam proses pemindahan gugus dalam molekul serta membentuk isomer. Contohnya yaitu meleat isomerase. Dan yang keenam yaitu ada ligase yang merupakan katalisator dalam proses pembentukan ikatan. Contohnya yaitu piruvat karboksilase. Soal yang keempat yaitu jelaskan sifat-sifat enzim. Sifat yang pertama yaitu enzim tersusun atas protein. Komponen penyusun utama enzim adalah protein, namun tidak semua protein adalah enzim. Sifat yang kedua yaitu enzim merupakan biokatalisator. Artinya enzim hanya akan merubah kecepatan reaksi dengan menurunkan energi aktivitasnya.
Sifat yang ketiga yaitu enzim bersifat spesifik. Artinya suatu enzim hanya akan bekerja pada substrat yang spesifik dan akan menghasilkan produk yang spesifik pula. Misalnya pada metode lock and key, enzim hanya akan bergabung dengan gembok atau substrat yang sesuai dengannya. Contohnya yaitu enzim amilase hanya akan bekerja pada substrat berupa amilum atau pati. Sifat yang keempat yaitu enzim dapat digunakan berulang kali atau reusable. Artinya selama enzim itu tidak rusak, maka dapat digunakan berulang kali karena enzim tersebut tidak ikut bereaksi. Sifat yang kelima yaitu enzim tidak ikut berubah menjadi produk atau tidak ikut bereaksi. Walaupun dalam proses reaksi enzim berperan dalam mengubah substrat menjadi produk, namun enzim itu sendiri tidak ikut berubah menjadi produk. Dan sifat yang keenam yaitu cara kerja enzim bersifat bolak-balik atau reversible. Artinya suatu enzim dapat melakukan reaksi dua arah, yaitu mengubah substrat menjadi produk dan mengubah produk menjadi substrat. Soal yang kelima yaitu jelaskan proses katalisator dalam bekerja. Katalis atau katalisator merupakan zat yang mampu meningkatkan laju reaksi-reaksi kimia tanpa mengalami perubahan atau dipakai dalam reaksi tersebut. Cara kerja enzim dalam proses reaksi kimia sebagai katalisator dapat dilihat pada gambar kurva ini, di mana di dalam gambar ini dapat dilihat ada 3 garis kurva, di mana ini merupakan proses perjalanan reaksi-reaksi kimia yang berbeda. Pada garis kurva yang berwarna hitam ini merupakan proses reaksi kimia tanpa menggunakan katalisator, sedangkan garis kurva yang berwarna biru ini merupakan reaksi kimia dengan menggunakan katalisator, sedangkan yang berwarna merah merupakan reaksi kimia dengan menggunakan enzim. Dan puncak-puncak dari garis kurva ini merupakan keadaan transisi atau level energi yang digunakan pada proses reaksi kimia tersebut. Dapat dilihat bahwa pada proses reaksi kimia tanpa menggunakan katalisator akan menggunakan energi yang sangat tinggi dan otomatis dapat kita lihat perjalanan reaksi yang dibutuhkan akan sangat lama dibandingkan yang lainnya. Sedangkan pada reaksi kimia yang menggunakan katalisator akan menggunakan energi yang lebih sedikit dan perjalanan reaksinya pun akan berjalan lebih cepat. Sedangkan pada reaksi kimia dengan menggunakan enzim akan menggunakan energi yang sangat rendah dan otomatis perjalanan reaksi yang dilakukan akan berjalan dengan cepat. Dari gambar ini maka dapat disimpulkan bahwa enzim akan membantu proses perjalanan reaksi berjalan dengan cepat, atau dalam kata lain enzim dapat meningkatkan laju reaksi kimia dengan cepat tanpa mengalami perubahan atau digunakan dalam reaksi itu sendiri. Soal yang keenam yaitu jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Faktor yang pertama yaitu suhu. Enzim akan bekerja secara efektif pada suhu tertentu dan aktivitasnya akan menurun apabila berada di atas ataupun di bawah titik tersebut. Apabila berada di suhu yang tinggi atau mencapai di atas 50 derajat Celcius, maka enzim tersebut akan mengalami kerusakan. Sedangkan apabila berada di suhu yang rendah atau 0 derajat Celcius, maka enzim tersebut akan tidak aktif. Faktor yang kedua adalah pH. Setiap enzim memiliki pH tertentu agar dapat bekerja secara optimal. Enzim dapat bekerja pada pH netral, pH basa maupun pH asam tergantung pada jenis masing-masing enzimnya. Pada pH tertentu, enzim akan mengubah substrat menjadi produk. Namun apabila terjadi perubahan pH, maka enzim akan kembali mengubah produk tersebut menjadi substrat. Faktor yang ketiga yaitu konsentrasi enzim. Apabila terjadi peningkatan konsentrasi enzim, maka akan mengubah kecepatan reaksi secara linear atau akan terjadi peningkatan kecepatan reaksi secara konstan. Hubungan antara kecepatan reaksi enzimatis dengan konsentrasi enzim adalah berbanding lurus. Faktor yang keempat yaitu konsentrasi substrat, di mana apabila konsentrasi substratnya rendah, maka akan terjadi peningkatan kecepatan reaksi enzimatis.
Namun sebaliknya, apabila konsentrasi substratnya tinggi, maka akan terjadi penurunan kecepatan reaksi enzimatis sejalan dengan peningkatan konsentrasi substratnya. Dan faktor yang terakhir yaitu aktivator. Beberapa zat-zat kimia dapat memacu ataupun meningkatkan aktivitas enzim. Contohnya yaitu garam-garam logam alkali atau alkali tanah yang memiliki konsentrasi yang encer. Selanjutnya ada kobalt, mangan, nikel, magnesium, serta kobalt. Soal yang terakhir atau soal yang ketujuh yaitu jelaskan proses feedback inhibition. Feedback inhibition atau end product inhibition merupakan suatu mekanisme penghambatan aktivitas enzim pertama dalam suatu jalur biosintesis oleh produk akhir dalam jalur biosintesis tersebut. Prosesnya dapat dilihat pada gambar ini, di mana di sini pada gambar yang pertama merupakan proses feedback inhibition pada jalur tanpa cabang. Biosintesis P dari prekursor A dengan serangkaian enzim-enzim E1 sampai E5. Di sini peningkatan konsentrasi Z akan menghambat proses reaksi A ke B, di mana hal penghambatan ini terjadi akibat dari keterikatan P dengan enzim yang pertama, di mana prosesnya yaitu akumulasi P akan menghambat cara kerja enzim yang pertama dalam proses reaksi yang pertama. Selain itu, feedback inhibition juga terjadi pada jalur biosintesis yang bercabang, yaitu di sini produk akhir Y maupun Z merupakan produk akhir dari prekursor yang sama, yaitu prekursor A. Akumulasi Y di sini akan menghambat kerja enzim E3+ dalam mensintesis C menjadi D. Di sisi lain, akumulasi Z juga akan menghambat kerja enzim E3 dalam mensintesis C menjadi E, sehingga C di sini tidak akan terikut dalam proses selanjutnya dan akan terakumulasi. Sehingga akumulasi dari C di sini akan menghambat aktivitas enzim E1 dalam proses reaksi yang pertama, yaitu reaksi A ke B. Salah satu mekanisme feedback inhibition adalah proses perubahan treonin menjadi isoleusin, di mana melalui 5 langkah reaksi dalam prosesnya. Di sini enzim treonin dehidratase akan dihambat oleh isoleusin yang berperan sebagai produk akhir. Isoleusin di sini bersifat spesifik, artinya tidak ada produk intermediate lain yang mampu menghambat enzim treonin dehidratase, dan juga tidak ada enzim yang lain yang dihambat oleh isoleusin dalam proses reaksi biosintesis tersebut.